Dengan postingan itu, Ganjar ingin menunjukkan kepada kita semua dan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hatinya masih merah, kepalanya masih banteng, otaknya masih marhaen, dan Ganjar pun tetap PDI Perjuangan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ada yang bertanya, ada apa dengan Ganjar Pranowo? Kok postingannya melemahkan semangat relawan? Kira-kira begitulah pertanyaan banyak orang ketika melihat postingan Ganjar. Mereka heran, mengapa Ganjar bisa posting sedang berdiri sambil mengacungkan dua tangan di bawah baliho Puan Maharani? Yah, wajar saja sih kalau banyak yang galau karena mereka sayang pada Ganjar. Mereka adalah barisan relawan dan simpatisan yang ikut sakit ketika Ganjar disakiti. Ikut marah ketika Ganjar seolah-olah dicampakan oleh orang-orang di PDI Perjuangan. Saking kecewanya pada PDIP, rakyat pun berharap agar Ganjar Pranowo lebih baik keluar saja dari partainya. Mereka merasa yakin, begitu Ganjar Pranowo keluar dari PDIP, maka partai lain pasti akan berebutan untuk meminangnya. Karena itu, banyak yang patah hati ketika melihat postingan Ganjar tersebut. Mereka merasa harapan untuk maju di Pilpres 2024 pupus karena Ganjar memutuskan jadi kader loyal dan mendukung Puan Maharani. Bahkan ada yang langsung menjudge bahwa Ganjar lebih baik mundur saja dari kontestasi Pilpres mendatang. Tapi tunggu sebentar. Mari kita jangan buru-buru untuk menyimpulkannya. Mari kita simak dulu wawancara Ganjar Pranowo dengan wartawan. Ganjar pun menjawab bahwa postingan itu bertujuan untuk menunjukkan kesiapan dirinya sebagai kader yang mendukung kemenangan PDI Perjuangan di pemilu 2024 mendatang. Yah, sudah benar toh? Lalu salahnya di mana? Dia kader PDIP. Tentu saja, dia mendukung PDIP harus menang. Kalau ada relawan yang jadi ngelokro, itu karena dia melihat gambar Puan Maharani di baliho itu. Iya, memang ada fotonya Puan di baliho itu. Tapi jangan terkecoh. Karena itu bukan baliho Puan Maharani. Itu adalah baliho PDIP yang mengincar kemenangan hat-trick di pemilu 2024 mendatang. Begitulah Ganjar. Dia kader yang loyal. Artinya bahwa dengan postingan itu, Ganjar ingin menunjukkan hatinya masih merah, kepalanya masih banteng, otaknya masih marhaen, dan Ganjar pun tetap PDI Perjuangan. Memang benar bahwa itu menunjukkan loyalitas Ganjar. Tapi para pendukung Ganjar tidak perlu kecewa. Justru kita seharusnya bangga pada pemimpin seperti ini. Ganjar bukan bajingan loncatan yang seenaknya pindah partai demi kepentingan pribadi. Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu kukuh berdiri di bawah bendera PDIP, meski banyak yang memintanya untuk angkat kaki. Ganjar tak sedikit pun merasa sakit hati, meski kolega separtainya bergantian menyakitinya. Tapi dengan tetap loyal, apakah berarti Ganjar nggak bisa jadi capres? Sekali lagi saya katakan, jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Saya sendiri menilai bahwa postingan Ganjar itu punya dua makna. Makna tersurat dan makna tersirat. Yang tersurat ya, seperti wawancara Ganjar di atas, bahwa Ganjar Pranowo siap mendukung PDIP untuk menang pemilu. Tapi ingat, pemilu dan pilpres kan berbeda. Nah,
Soal Pilpres inilah makna tersirat atau pesan terselubungnya. Untuk membaca pesan terselubung ini, kita harus melihat foto itu sekali lagi dan coba untuk memaknainya pakai perspektif lain. Tentu, Ganjar bukan tidak tahu bahwa ada foto Puan Maharani di situ. Justru karena fotonya besar dan dominan di baliho itu, maka membuat banyak orang kegocek jika tidak melihatnya dengan jeli. Coba kita lihat foto di postingan itu secara utuh. Bukan hanya balihonya. Bukankah di situ ada juga Ganjar Pranowo yang berdiri tegak dengan gagahnya? Dan caption postingan itu sendiri hanya ada satu kata, yakni siap. Bagaimana jika saya bilang bahwa justru dengan postingan itu, Ganjar Pranowo ingin mengatakan bahwa dirinya siap bertarung untuk melawan Puan Maharani agar bisa mendapat rekomendasi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Apakah ada pendukung Ganjar Pranowo yang mau ngebantah penilaian saya terkait postingan itu? Jika tidak, artinya bahwa para pendukung Ganjar saat ini mulai tersenyum-senyum kan? Ganjar yang kemarin hanya bertahan ketika diserang, sekarang mulai menyiapkan kuda-kuda. Artinya, dia sekarang sudah siap untuk berperang. Toh sama saja. Ganjar diam, tidak ngapa-ngapain, tapi terus diserang. Lebih baik sekalian saja turun ke medan pertempuran. Lebih jauh, Ganjar sekaligus mau menitipkan pesan bahwa dirinya mengajak bertarung secara terbuka dan fair. Itu pesan kepada orang-orang di belakang Puan Maharani yang selama ini rajin menyerang Ganjar Pranowo dengan intrik politik yang licik. Ganjar punya medsos dinyinyiri, padahal Puan juga main medsos. Malah konsep videonya Puan Maharani sekarang pun mulai meniru Ganjar Pranowo. Ganjar ketemu masyarakat di luar Jawa Tengah disebut kampanye Pilpres dan dinilai mendahului partai. Tapi Puan safari kemana-mana disebutnya demi kepentingan partai. Hello, kompetisi itu suatu hal yang biasa. Tak perlu ada yang dianak emaskan, sedangkan satunya diisolasi. Ini bukan perang Rusia-Ukraina, sehingga perlu untuk saling membunuh dan menyakiti. Tapi ini hanyalah persaingan politik untuk merebut rekomendasi antar sesama kader terbaik PDIP. Bukankah sudah sering yang kayak begini? Ribuan kader saling adu jago ketika bersaing merebut jabatan sebagai ketua PAC, ketua DPC, atau ketua DPD. Jika pertarungan dibuka dengan adil, maka saya yakin siapapun yang dapat rekomendasi pasti akan didukung. Beda cerita kalau pakai cara licik atau menzalimi. Jika ada tikam menikam di tingkat elit, maka akan otomatis diikuti oleh pendukungnya di akar rumput. Akhirnya, partai pun tak lagi solid, dan di Pilpres pun akan hancur lebur. Maka sudahlah, biarkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang bertarung secara terbuka, secara adil, dan secara sehat. Bukankah di mana-mana jika ada kompetisi yang bagus, maka otomatis akan menciptakan timnas yang kuat dan tangguh? Ganjar dan Puan adalah kader terbaik PDIP saat ini. Biarkan keduanya berkontestasi untuk merebut simpati rakyat. Siapapun yang akan mendapat dukungan paling banyak, maka dialah yang akan mendapat hadiah surat rekomendasi dari Ketua Umum Partai. Sehingga pada gilirannya, hat-trick kemenangan PDIP tak lagi sekedar jargon, tapi akan benar-benar terbukti. Begitulah kira-kira analisa singkat saya dalam menanggapi postingan dari Bapak Ganjar Pranowo ini. Mari kita tetap berpikir kritis, menentukan figur pemimpin yang tepat menyongsong Pilpres 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI.
merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.